Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wulandari. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mataram. Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang prinsip kesopanan berbahasa dalam kajian pragmatik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan lawan bicara. Karena itu, kesopanan menjadi salah satu aspek penting dalam penggunaan bahasa. Nah, dalam kajian pragmatik, kesopanan tidak hanya dipahami sebagai sopan santun, tetapi juga sebagai strategi berbahasa yang digunakan untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik. Adapun pengertian kesopanan berbahasa. Kesopanan berbahasa adalah seperangkat strategi komunikasi yang digunakan penutur untuk menghormati lawan bicara, menjaga hubungan sosial, dan membuat komunikasi berjalan dengan baik. Menurut para ahli pragmatik seperti Lakoff, Leach, serta Brown dan Levinson, kesopanan dapat dianalisis melalui pilihan kata, strategi tutur, dan konteks sosial yang melatar belakangi suatu percakapan. Jadi, suatu tuturan tidak bisa langsung dianggap sopan atau tidak sopan tanpa melihat situasi dan hubungan antara penutur dan mitra tutur. Nah, teman-teman, di sini ada fungsi kesopanan berbahasa. Kesopanan memiliki beberapa fungsi penting dalam interaksi sosial. Pertama, menjaga harmoni sosial sehingga komunikasi dapat berlangsung tanpa menimbulkan konflik. Yang kedua, mengelola hubungan kekuasaan, misalnya dalam hubungan dosen dan mahasiswa atau atasan dan bawahan. Yang ketiga, melindungi citra diri atau face baik penutur maupun lawan tutur. Dan yang keempat, membantu penutur mencapai tujuan komunikatif tanpa merusak hubungan interpersonal. Geoffrey Leach pada tahun 1983 mengemukakan prinsip kesopanan. Menurut Leach, tujuan utama kesopanan adalah menjaga keseimbangan sosial dan hubungan yang harmonis antar penutur. Leach juga merumuskan 6 maksim kesopanan. Yang pertama, maksim kebijaksanaan, mengurangi kerugian bagi orang lain dan meningkatkan keuntungan bagi orang lain. Contohnya, bisakah Anda mengerjakan ini jika ada waktu? Yang kedua, maksim kemurahan, mengurangi keuntungan diri sendiri dan bersedia berkorban untuk orang lain. Contohnya, biarkan saya yang mengerjakan bagian yang sulit. Kemudian yang ketiga, maksim pujian, mengurangi kecaman dan memperbanyak pujian kepada orang lain. Yang keempat, maksim kerendahan hati, tidak memuji diri sendiri secara berlebihan. Kemudian maksim yang kelima, maksim kecocokan mengutamakan persetujuan dan mengurangi pertentangan. Kemudian yang keenam, maksim simpati, menunjukkan empati terhadap keadaan orang lain. Nah, kita beralih ke konsep face. Konsep face menurut Brown dan Levinson selanjutnya. Brown dan Levinson mengembangkan teori kesopanan yang berpusat pada konsep face atau citra diri. Mereka membagi face menjadi dua jenis. Positive face, keinginan seseorang untuk dihargai, diterima, dan diakui oleh orang lain. Kemudian yang kedua ada negative face, keinginan seseorang untuk bebas dari tekanan, gangguan, atau paksaan dari orang lain. Karena setiap orang memiliki kedua kebutuhan tersebut, maka penutur harus memilih strategi bahasa yang tepat agar tidak mengancam citra diri lawan bicara. Face Threatening Acts atau FTA, Brown dan Levinson juga memperkenalkan konsep Face Threatening Acts atau FTA. FTA atau FTA adalah tindak tutur yang berpotensi mengancam citra diri seseorang. Contohnya, mengkritik, memerintah, menolak permintaan, atau memberikan kabar buruk. Semakin besar ancaman yang ditimbulkan, semakin besar pula upaya kesopanan yang diperlukan. Strategi kesopanan Brown dan Levinson mengemukakan 4 strategi utama kesopanan. Yang pertama, bold on record. Strategi yang paling langsung. Contohnya, tutup pintunya sekarang. Biasanya digunakan dalam situasi darurat atau hubungan yang sangat akrab. Yang kedua, positive politeness, bertujuan menjaga positive face lawan bicara. Contohnya, dengan memberikan pujian, menunjukkan perhatian, atau menggunakan sapaan akrab. Yang ketiga, negative politeness, bertujuan untuk kebebasan lawan bicara. Contohnya, maaf mengganggu, apakah Anda berkenan membantu saya? Yang keempat, off record, strategi paling tidak langsung. Contohnya, wah, dompet saya tertinggal dan saya belum makan siang. Secara tidak langsung, penutur berharap lawan bicara memahami maksudnya. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesopanan berbahasa, yaitu jarak sosial, perbedaan kekuasaan, norma budaya, konteks situasi, usia, gender, dan topik pembicaraan.
Karena itu, bentuk tuturan yang dianggap sopan dalam satu budaya belum tentu dianggap sopan dalam budaya lain. Kesopanan dalam konteks akademik dan digital. Dalam lingkungan akademik, mahasiswa biasanya menggunakan strategi negatif politeness ketika berkomunikasi dengan dosen. Misalnya menggunakan sapaan formal, meminta maaf sebelum bertanya, dan menyampaikan permintaan secara tidak langsung. Sementara dalam komunikasi digital seperti WhatsApp atau email, kesopanan ditunjukkan melalui salam pembuka, pilihan kata yang tepat, penggunaan emoji sebagai penanda keramahan, dan respon yang tidak mengabaikan lawan bicara. Nah, teman-teman, di sini juga dapat terjadi pelanggaran kesopanan ketika seseorang memberikan perintah secara kasar, menghina lawan bicara, menyombongkan diri, atau tidak menunjukkan empati terhadap orang lain. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa kesopanan berbahasa merupakan bagian penting dalam kajian pragmatik karena membantu kita memahami bagaimana manusia menjaga hubungan sosial melalui bahasa, mulai dari teori Leach menjelaskan norma-norma kesopanan melalui 6 maksim, sedangkan Brown dan Levinson menjelaskan bagaimana penutur memilih strategi untuk melindungi citra diri atau face dalam komunikasi. Pada akhirnya, kesopanan tidak hanya bergantung pada kata-kata yang digunakan, tetapi juga pada konteks hubungan sosial dan budaya tempat komunikasi berlangsung. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari dalam video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami bagaimana prinsip kesopanan yang ada di dalam kajian pragmatik. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.